Mang, kumaha da Mang, Mang? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Kita rumputnya. Iya, iya, mangga, mangga, Mang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Durian Lover. Pagi ini kita sedang ada di kebunnya Durian Lover Farm dan kita lagi pengen memang mangkas-mangkas rumputnya nih supaya rapih, dan kita juga akan mau bahas mengenai cover crop. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut, di sini ada satu Mang yang memang rajin datang ke kebun untuk ini ya, Mang ya. Ngarit ya? Iya, ngarit. Ngarit. Ini buat apa, Mang? Buat sapi. Buat sapi ya. Nah, buat sapi. Jadi di sini juga seneng kebunnya karena rumputnya jadi lebih terawat juga. Ini adalah metode tradisional untuk ngerapihin kebun, dan juga nanti kita akan coba pakai mesin potong rumput. Ya, kita lanjut guys. Ngapain lu, Man? Nonton. Kita mau bincang-bincang nanti dengan si Mang Andi sebagai manajer kebun di Durian Lover Farm. Tapi sementara kita sedikit mengulas tentang cover crop ya. Cover crop itu kalau kita masukin di Google Translate, cover crop artinya adalah tanaman penutup. Penutup apa sih? Penutup bumi, penutup tanah gitu loh. Nah, kenapa, gunanya buat apa aja? Habis ini nanti kita tanyain ke Mang Andi ya. Sementara dia lagi babat-babat rumput dulu supaya lebih rapi dan juga nggak kelihatan kayak semrawut begitu. Ini kita mau sekalian sampaikan bahwa ini adalah tanaman kita usia beberapa hari lagi 8 bulan. Ditanam pada ketinggian 1,5 meter, usia 1,5 tahun, dan ini udah 8 bulan. Ya, alhamdulillah hasilnya di sini bagus, subur ya. Ini adalah oci, durian oci atau duri hitam, blackthorn. Tingginya sudah mencapai sekitar 2,5 meter lah. Bisa dilihat sini. Kita belum pruning dulu, biar tunggu tanamannya 1 tahun dulu ditanam, baru nanti kita akan melakukan pruning. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat ini adalah pohon MK nih, musangking. Musangkingnya tumbuh dengan subur juga, cabangannya bagus. Nah, seperti ini. Ini lebat, daunnya bagus, sehat, dan ini juga tingginya sekitar 2,5 meter. Kenapa? Pada saat sebelumnya kita ada pernah diskusi dengan satu kawan menyampaikan bahwa ternyata cover crop itu tidak harus dari tanaman kacang-kacangan, bahwa cover crop alami itu bisa dengan rumput. Kenapa? Nah, rumput itu mudah dan murah karena memang secara alami dia akan tumbuh di area-area yang memang tidak ditanami oleh si pohon durian ini gitu. Nah, kita tinggal ngebersihin lingkarannya aja, daerah di sekitar
pohon duriannya. Pernah saya tanyakan, kenapa kita rumput-rumputnya dipakai, tidak diracun saja gitu. Satu, racunnya khawatirnya nanti akan berpengaruh kepada pohon durian. Yang kedua, di saat hama seperti belalang misalnya, kalau tidak ada tanaman yang lain, belalang itu akan fokus kepada pohon duriannya. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita jalan-jalan pagi atau apa, kita masih bisa jumpai belalang-belalang gitu ya, serangga-serangga yang lain yang memang ada di rerumputan. Jadi menurut rekan saya itu, teman saya itu, hama penyakit tidak fokus kepada tanaman utama, tapi masih bisa cari makan di tempat yang lainnya. Itu dari segi hama. Saya pikir, oh ya juga ya, itu adalah merupakan satu strategi pengendalian hama. Salah satunya. Nanti untuk salah duanya, salah tiganya kita tanya juga. Ngobrol-ngobrol ya sama Andi ya. Halo Mang Andi, apa kabar Mang Andi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Mang Andi, kita lagi ngobrol tentang cover crop nih. Mumpung bahasannya kayaknya lagi tren juga nih, cover crop, cover crop. Apaan sih cover crop ya kan? Pas saya cek di Google Mang Andi, cover crop itu tanaman penutup. Ada yang bilang kalau orang tetangga sebelah selimut bumi. Mang Andi, cover crop itu kayak gimana sih kalau menurut Mang Andi? Kalau menurut saya cover crop itu bahasa saya lah, istilahnya bahasa desa, yaitu Ya. karena ini juga kebunnya ada di desa, itu tanam tumbuhan yang untuk penutup tanah lah, untuk melindungi tanaman pokoknya, yaitu supaya yang pertama supaya menjaga dari supaya tidak erosi. Apalagi Erosi air hujan ya? Ya, erosi air hujan, jadi jatuhan air hujan juga nggak terlalu deras, Iya. karena kontur tanahnya karena posisinya miring, jadi biar nggak kebawa erosi, nggak terlalu gersang lah buat tanaman. Kalau untuk di kebun-kebun lain sih yang ininya udah besar, ada yang ditanamin seperti kacang dame lah yang daunnya agak lebar-lebar. Kacang dame ya? Ya, tapi kalau untuk ini saya ya biar rumput alam aja, cuman ya dalam jangka waktu tertentu dipangkas, itu supaya Iya. nggak terlalu tinggi. Iya. Jadi karena kan itu butuh akarnya supaya bisa merambat, jadi menahan dari erosi tersebut. Juga menjaga kelembaban tanah ya, Ya, nggak bisa terlalu kering ya, ya. tanah sekitarnya ya. Supaya istilahnya kalau misalkan habis hujan, nggak hujan 2-3 hari dia masih tahan karena ada saringan dari akar-akar rumput itu. Oh gitu ya. Jadi nggak terlalu cepat kering lah, tahan lembab. Yang penting di bagian piringannya emang Ya, Andi ya, bagian penting piringannya Di bagian nggak hidup piringannya ya. memang harus selalu bersih karena kita kan dalam waktu-waktu misalnya kan harus dipupuk, ya paling tidak si pupuk itu tidak berebut sama rumput lah istilah Nggak bahasa berebut tuh. Jadi rumput ininya. makan pupuk juga itu. Ya, karena dia kalau ini pertumbuhannya akan cepat tumbuh daripada ini setelah dipupuk. Oh gitu Tapi ya. kalau itu bersih, paling tidak mengurangi inian yang mengkonsumsi pupuk lah. Gitu ya. Jadi untuk pohon durian di bagian piringan bersih. Ya, Nah, selebihnya itu untuk jaga erosi. ya untuk jaga erosi. Erosi itu supaya air hujan turun, Ya, pada saat turun tuh humusnya nggak ke bawah ya. Tanah lah. Ya, apalagi kontur tanah ini kan kondisinya kan miring. Mm-mm. Jadi kalau nggak ada tanaman penutupnya, Mm-mm. ya otomatis kan itu longsoran lah, erosi lah. Erosi ya. Dan juga dibilangin ini untuk jaga kelembaban. Kalau nggak ada tanaman penutupnya seperti misalkan yang paling gampang rumput liar lah. Ya. Itu jadi suhu tanah juga panas ya Mang Andi ya. Jadi karena mantul
mantul, jadi istilahnya mantul ke tanaman pokok tadi, ya ini jadi pengaruh lah, mengurangi kualitas tanaman yang pokok. Karena organisme hidup yang di tanah itu kering ya Mang Andi. Kering, Jadi ya. karena nggak lembab jadi Itu. pada mati semuanya ya, gitu ya. Walaupun nggak mati, nanti daunnya agak-agak perang lah, kalau istilah Sunda itu agak kuning-kuningan. Oh, pengaruh ke tanaman utama juga? Pantulan dari tanah tadi kan. Oh, Karena gitu. apalagi kalau tanahnya kurang humusnya, dia otomatis kan panas, mantul ke tanaman, ya jadi penyakit lah. Oke. Kurangi kesehatan tanaman pokok tadi. Mang Andi, dari satu teman menceritakan bahwa di kebun itu memang tidak boleh hanya tanaman utama saja. Seperti misalnya durian kita ini kan hama yang paling gampangnya itu adalah belalang ya. Kalau misalnya hanya pohon duriannya saja, jadi belalang itu fokus ke pohon durian. Tapi kalau misalnya ada tanaman penutup seperti misalnya rumput atau yang lainnya, jadi belalang itu bisa main-main ke rumput-rumputnya gitu Ya, Mang Andi. memang seperti itu. Memang tanaman yang istilahnya penutup tanah tadi banyak fungsinya. Iya. Ya terutama dari menjaga erosi, terus istilahnya menjaga kelembaban tanah. Iya. Udah gitu istilahnya mengurangi inian serangga atau hama istilahnya kan, jadi Serangannya nggak ke contohnya pohon kayak utama sekali ya. belalang, gitu kan. Belalang kan sewaktu-waktu dia misalkan terbang naik ke pohon makan daunnya, tapi di saat-saat ini dia balik ke bawah di rumput makan rumput juga gitu, istilahnya mengurangi lah. Mengurangi ya. Kalau di tanaman pokok kan istilahnya ada seminggu sekali, 2 minggu sekali kalau kelihatan ini kita semprot. Tapi pada saat siang, Penyemprotan itu seminggu 2 minggu sekali ya Mang Andi ya. ya tergantung kebutuhan lah, kalau Iya. saya tergantung kebutuhan. Mm. Kalau siang kan otomatis belalang di bawah. Oh, di bawah Rumputnya ya. di rumput, karena dia kan sambil bersembunyi sambil berteduh. Oh gitu ya. Walaupun ada lah yang masih, ya kalau pohonnya udah ribut, di pohon makanin daun-daunnya itu. Oh gitu ya. Jadi lain daripada belalang, serangga yang lain juga Ya, banyaknya di serangga bawah ya. ulet gitu kan. Ulet Dia kalau gitu ya. satu itu kan dia berkembang biak di bawah, kalau udah ada ya, kalau yang ada sayapnya serangganya ya udah bersayap di pohon. Tapi pada saat cuaca panas dia turun ini di rumput, jadi makanin rumput. Gitu ya. Jadi mengurangi gangguan hama juga, banyak lah fungsinya dari Banyak fungsi ya. tumbuhan yang penutup tanah tadi. Nah, untuk tanaman kacang, kita sebelumnya sempat diskusi ya Mang Andi ya. Ini, Karena memang agak tinggi tanaman kacang itu ya. Katanya apa itu? Banyak ular ya? kalau Bagaimana? kacang-kacangan itu memang kalau dulu yang saya tahu ya, perkebunan banyak yang menggunakan itu. Cuman kalau untuk di hutan, kalau ini ada pada pertimbangannya ini karena di dekat kampung, takutnya ada yang udah ini ada ular gitu, jadi betah ular lah, bukannya berarti Betah ular ya. sarang ular. Kalau di pinggir kampung gitu kan, jadi ada dikhawatirkan takutnya ada anak main kena ikan ular. Kebun kena patok ular ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, rumput yang memang dipangkas secara berkala Ya. lebih aman ya Mang Andi ya. Lebih Insya Allah aman ya. dan ular. Serem juga ya kalau misalnya tahu-tahu lagi ngecek kebun. Nah, kalau dulu kacang-kacangan Waduh, itu tahu-tahu kan ular. dia Aduh. daunnya lebar, jadi di bawahnya lembab, jadi si humus itu lembab. Nah, ular kan kadangnya kalau musim kemarau tempat-tempat lembab, Iya. jadi dia bersarang di situ gitu kan. Ya udah banyak terjadi lah gitu kan. Udah banyak terjadi yang saya tahu. pakai daun itu apa? Ya, kalau dia daun kacang tua itu kan kacang busuk. merah itu ya. Busuk kan lama memang dia nggak kering, di bawahnya memang bagus lebih lembab. Karena lembab tadi ya itulah banyak ya binatang-binatang yang berbahaya lah. Gitu ya. Apalagi ini di kampung. Biar kampung ya. Kalau di hutan sih mungkin lah. Nah, ini kita sekalian kita lihat ke sini Mang Andi. Ini adalah rumput yang memang belum dipangkas ya. Belum. Yang dipangkas sana paling dari beberapa emang-emang yang ambil babat buat Ngarit. Ya. ngarit rumput buat makanan sapi, kambing ya. Nah, seperti di sebelah sana itu terjaga gitu ya. Rapih lah. Tapi seperti yang kita injak ini nih, Ya, Nah, ini kan- karena belum dipangkas. karena belum dipangkas ya. Yes. Tapi kalau untuk posisi seperti itu, karena ini musim hujan, cepat akan tumbuh Ya, lagi ya Mang Andi ya. Tumbuh. Cepat tumbuh ya. Nah, ini kan masih yang Pangkaskan rumput ya mati. kalau misalnya kita berjalan, kita bisa lihat ini Iya. serangga-serangga tuh loncat-loncatan tuh. Ada belalang. Ini kalau nggak ada rumput, Kelihatan otomatis nggak? dia nemplok di tanaman. Nah, kalau misalnya nggak ada rumputnya, fokusnya ke tanaman Ke utama tanaman, ya. ya. Betul, betul, Kalau betul. siang ya paling, kalau ini malam ya. Tuh,
ya. Belalang. Tuh, ini belalangnya banyak guys. Iya. Beneran tuh. Tuh, loncat-loncatan kan gak? Tuh. Iya, kalau di Tuh, Mang Adi. Coba digini Mang Adi. Tuh ya. banyak. Tuh. Tuh. Nah, jadi dia nggak fokus ke tanaman utama. Artinya pada saat setelah tanaman utama dilakukan penyemprotan segala, Iya. mereka tetap bisa main-main Ya, di walaupun dia nggak bagian ada, bawahnya ya. istilahnya ke makan rumput. Makan rumput ya. Guys, ini sekarang kita lagi ada di Blok D. Ini baru tanam sekitar hampir 2 bulan ya Mang Adi ya. Kurang lebih 2 bulan. Jadi pada saat kemarin ini kan sudah selesai di line clearing semua. Iya. Di line clearing semua berarti kan semua memang gundul ya. Iya. Cover cropnya gundul ya. Nah, setelah hampir 2 bulan, kemarin tinggi-tinggi tapi belum fokus ke rumput semua ya. Iya. Nah, tanaman-tanamannya kemarin coba oleh Mang Andi dibawat nih. Bawat ini ada bekas-bekasnya nih. Bekas-bekasnya hitam-hitam mengering, nanti diharapkan menjadi pupuk alami ya. Nah, jadi humus ya. Nah, jadi seperti ini dibiarkan saja nanti tumbuh lagi ya. Akan jadi ada rumput, ada jenis tanaman yang lain-lain juga. Ya, kalau ini harapan saya kenapa ini dibersihkan karena harapan saya ke depannya untuk ini supaya tumbuh rumput lain gitu kan. Tumbuh rumput yang lain sifatnya ya. merambat. Kalau ini kemarin yang tumbuh kebetulan rumputnya rumput yang tegak. Yang Jadi tegak seperti, ya. seperti jenis kalau bahasa saya itu galinggang, ada babadotan. Hmm. Dia kan posisinya berdiri, jadi meninggi terus walaupun memang nggak besar, lama-lama mati juga. Cuman kalau yang itu kan pada saat mati semua, jadi gersang kelihatannya. Gersang ya. Ini juga kalau yang pas kebetulan rumput memang sengaja saya Nanti sisain kayak sisain gini. ya, seperti ini ya. Ini dengan rumputnya harapan dibiarin ya. Rumput ini yang menyebar. Merambat Kan, ya, merambat semuanya, nanti ketika dibiarkan semuanya beberapa bulan kemudian kita semua terbentuk semua ya. Ada rumput yang tumbuh ya. Seperti di sini emang Andi dibiarkan ya. Ya, sengaja Kita ngelihat di sebelah sini juga. ya, kecuali kalau Ini ada rumput-rumput yang memang. ilalang. Oh, ini ilalang. Memang harus dibasmi. Harus dibasmi ya. Akarnya termasuk kurang bagus lah untuk menjaga kelembaban tanah juga. Oh, gitu Kalau ya. ilalang. Kalau ini sebelah sana agak-agak hijau itu Mang Andi apa itu? Di sini ada sengaja saya sisain ada jenis kacang-kacangan, tapi bukan kacang yang besar, yang kecil. Ini jenis kacang-kacangan juga di sini. Ya, ini saya sisain. Kalau ini juga nih ada kacang yang sisain. Disisain juga ini ya. Dan harapan mudah-mudahan bisa menyebar gitu. Kalau ini kan agak bagus nih. Bagus ya Ini untuk juga menjaga. kecil, nggak terlalu lembab nantinya. Nggak terlalu lembab tapi masih kelihatan ya. Dia nggak terlalu tinggi dia, jadi jenisnya paling ya 10 cm lah dari 10 cm dari ya, permukaan tanah ya. permukaan tanah. Kalau yang kacang yang Kacang dimaksud tanah itu sampai tinggi ya? besar, dia tinggi. Sampai setengah meter bisa ya? 25 cm kalau udah subur kan akar itu istilahnya rambatnya bertumpuk jadi tinggi. Jadi tinggi ya. Kelembabannya memang Ini kalau yang di sini apa nih Mang Adi? ini masih ada kekacangan, ada juga babadotan, tapi biasanya kalau kayak jenis babadotan ini kalau udah tumbuh kacang-kacangan ini dia mati. Yang rumput lainnya mati. Yang Ya. tinggal kacang-kacangan Ya, ini kacang-kacangan. tinggal jaga kelembaban tanah ya, Kalau gitu udah ya. penuh, kalau udah rapat kacang-kacangan, kalau ini kan karena tumbuh alami, Ah, sengaja saya sisain nggak dihabisin. nggak dihabisin ya. Bisa dilihat di sebelah sini ya, hijau-hijau di sini ya. Ya, kacang-kacangan ini juga ada beberapa kacang-kacangan. Mang Andi, ini kan tanaman baru nih, baru hampir Ya, 2 bulan. 2 bulan ya, berarti 50 hari lah kurang lebih ya. Ini dari tanaman dongkelan ya, Ya, tinggi. dari dongkelan tinggi kurang lebih 2 meter. Nah, ini setelah 2 bulan tanam, alhamdulillah udah mulai terubus bagus ini nih. Nah, udah kelihatan. Padahal mungkin dari perkiraan yang ini bibit, ini terubusnya diperkirakan 3 bulan. 3 bulan ya. alhamdulillah ini 2 bulan udah mulai terubus sebagian. Sebelum 2 bulan udah Hampir semua udah terubus, gitu ya. cuman ada perbedaan, ada yang udah mulai mekar, ada yang masih kuncup. Ini masih kuncup ya. Alhamdulillah sehat. Berarti memang kondisi tanah di sini juga subur juga ya. Subur. Kalau ngelihat kebun-kebun di sekitar kebun kita, ini kan rata-rata dibiarkan saja semuanya, jadi humus itu banyak ya. Ya, Nggak pernah dirawat, nggak pernah diapa. Jadi memang aslinya ini karena bekas kebun yang lama, iya. jadi humusnya masih tebal ya Mang Andi ya. Kalau di sini untuk
dengan tanah ya alhamdulillah bagus ya. Saya perhatikan di sekelilingnya juga tumbuh hijau, padahal mereka kan berjalan dengan istilahnya Apa adanya ya, apa adanya. tanpa pupuk ya. Ya, begitu tanam ya istilahnya nggak dipupuk dengan secara alami. Kalau tumbuhan yang udah tinggi kan pupuk dengan daun-daunnya sendiri lah. Alhamdulillah kelihatannya bagus, apalagi ini kan istilahnya kita rawat, istilahnya kita siram. Kalau yang alami kan yang masyarakat sekitar kan nggak disiram, walaupun Nggak disiram ya, dibiarkan saja ya, gitu ya. Oke, jadi cerita tentang cover crop ini menarik ya Mandi ya. Ya, Jadi menarik. cover crop itu bahasa kerennya guys. Ya. Sebenarnya tanaman penutup ini dari zaman dulu juga katanya ya. Dari Banyak zaman apa tuh? fungsinya, ya. Dibilang kata Sunda aja dari zaman kolot ya. Iya. Di zaman kolot juga udah ada guys. Cuman kalau kolot kan istilahnya nggak diekspos, nggak diceritain tertulis. Gitu. Nggak Cuman diceritain itulah, tertulis. mereka umumnya petani-petani di kampung juga memahami fungsinya itu. Fungsinya itu ada ya. Kecuali kalau tanaman kayak padi, kacang tanah, nggak bisa dia hidup berdampingan sama tanaman kayak rumput. Karena dia akarnya hampir, kalau menurut bahasa bodohnya hampir sama lah akar. Jadi sama-sama menyerap nutrisi di tanah itu. Jadi kalah dia kalau kayak Jadi padi, kalah ya. kalah sama rumput. Jadi kalau misalnya tanaman keras gini malah lebih bagus. tanaman keras bagus ya. Artinya yang penting tanaman kerasnya sekelilingnya dibersihkan. Kain piringan, karena istilah sekitar akar, istilahnya kalau istilah itu akar mayang yang menyerap nutrisi ya keduluan sama rumput lah istilahnya. Oh begitu ya. Oke, terima kasih banyak Mang Andi atas bincang-bincang di pagi menjelang siang ini. Sama-sama. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih banyak guys semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.